deskripsi dan materi-materi yang akan kita pelajari nanti di mata kuliah aspek hukum dan etika profesi. Jadi mata kuliah ini nantinya akan membahas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan pembangunan atau proyek konstruksi, penyusunan kontrak konstruksi, pengelolaan klaim, penyelesaian sengketa, serta etika profesi insinyur atau engineer-nya. Ini nanti materinya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi ada 7 yang nanti akan dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Yang pertama, mampu menjelaskan aspek-aspek hukum di dalam proyek konstruksi. Apa saja aspek hukum yang terjadi dalam proyek konstruksi. 2, menjelaskan etika profesi dan profesionalisme seorang insinyur. Kemudian yang ketiga, memahami hierarki peraturan perundang-undangan konstruksi di Indonesia, urutan-urutan mana yang utama dan turunannya dari perundang-undangan konstruksi di Indonesia ini. Nanti ada beberapa undang-undang nanti akan saya berikan. Kemudian yang keempat, menyusun kontrak konstruksi dengan benar. Jadi ini sebetulnya juga nanti sebagian dipelajari di manajemen konstruksi ya. Di manajemen konstruksi nanti akan lebih detail. Kalau di sini yang ditekankan adalah pada aspek hukumnya, bagaimana sebuah kontrak dari konstruksi. Kalau di manajemen konstruksi nanti cara-cara membuat kontrak dan urutan-urutannya. Kemudian memahami konsep pengelolaan klaim dan kontrak konstruksi. Jika terjadi ada beberapa masalah ataupun yang lainnya. Kemudian memahami konsep penyelesaian sengketa atau arbitrase. Kemudian menerapkan kode etik profesi insinyur di dalam praktek pada pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Ini capaian pembelajaran mata kuliah aspek hukum dan etika profesinya. Dan materi pembelajarannya pada aspek hukum dalam konstruksi, nanti akan dipelajari peraturan perundang-undangan konstruksi, hierarki peraturan yang berlaku di Indonesia, undang-undang jasa konstruksi, dan peraturan pengadaan barang dan jasa konstruksi. Kemudian kontrak konstruksi, tipe-tipe kontrak konstruksi, administrasi kontrak, penyusunan kontrak yang efektif. Ini ditinjau dari aspek hukumnya nanti ya. Kemudian manajemen klaim proyek, jenis-jenis klaim, prosedur pengajuan klaim, dokumentasi klaim, apa saja yang mempengaruhinya dan apa saja cara-caranya. Kemudian penyelesaian sengketa, baik arbitrase, mediasi, litigasi, ataupun alternatif penyelesaian sengketanya. Kemudian yang kelima, rencana anggaran biaya atau RAB. Aspek hukum dalam RAB yang ditinjau bukan cara menyusun RAB-nya. Kemudian standar perhitungan yang digunakan di dalam penyusunan RAB-nya. Ini aspek hukumnya. Kemudian pada bagian etika profesi insinyur atau engineer, prinsip dasar etika profesi. Yang pertama, integritas, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan. 2, mengenai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya, tanggung jawab terhadap dampak profesi bagi masyarakat, kemudian tanggung jawab terhadap keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik. Kemudian rencana adalah terhadap keadilan, memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Otonomi, kebebasan di dalam menjalankan profesi secara profesional, dan tentang kompetensi bekerja sesuai keahlian dan bidang kompetensi yang dimiliki. Kemudian tentang akuntabilitas, bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil. Kemudian tentang kode etik insinyur Indonesia. Jadi berdasarkan Sabta Dharma Insinyur Indonesia,
Yang pertama, mengutamakan keluhuran budi. Dua, menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Tiga, bekerja secara jujur dan tidak memihak. Empat, melayani dengan kesetiaan kepada masyarakat, pemberi kerja, dan klien. Lima, meningkatkan kompetensi dan keahlian profesi secara berkelanjutan. Enam, memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Tujuh, mengembangkan kemampuan profesional secara terus-menerus. Ini nanti yang akan menjadi materi di dalam Kode Etik Insinyur Indonesia. Kemudian juga berdasarkan ABET, ya, Accreditation Board for Engineering and Technology, ya, dari luar. Prinsip dasarnya menggunakan pengetahuan untuk peningkatan kesejahteraan manusia, bersikap jujur dan tidak memihak, ya, melayani masyarakat, memberi kerja dan klien dengan setia, meningkatkan kompetensi profesi rekayasa atau engineer. Norma fundamental yang digunakan Kode Etik Insinyur ABET ini, yang pertama, keselamatan publik, ya, mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dua, kompetensi, ya, hanya melakukan pelayanan sesuai bidang kompetensinya. Ya. Tiga, objektivitas, mengeluarkan peringatan publik secara objektif dan benar. Integritas profesional, yaitu bertindak jujur sebagai agen atau pengawas, menghindari konflik kepentingan. Kemudian yang kelima, kompetisi yang adil, membangun reputasi berdasarkan jasa layanan dan tidak bersaing secara tidak adil. Keenam, menjaga kehormatan profesi, yakni bertindak untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan profesi. Nah, tanggung jawab sebagai insinyur, ya, yang pertama terhadap masyarakat, memastikan proyek memenuhi standar keamanan dan kualitas. Kemudian memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, menjaga kepentingan publik di atas kepentingan pribadi ataupun proyek yang ditangani. Dan yang kedua terhadap klien atau pemberi kerja, ya, memberikan layanan profesional terbaik, menjaga kerahasiaan informasi, ya, yang memang harus dirahasiakan, ya, menghindari konflik kepentingan, bertindak sebagai agen yang jujur. Kemudian terhadap profesi, ya, menjaga reputasi profesi, tidak merusak nama baik insinyur lain, memberikan kritik secara konstruktif dan berkontribusi pada pengembangan profesi. Terhadap lingkungan, merancang proyek berkelanjutan, ya, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Ini secara etika, ya, ada bagian-bagiannya. Nah, kemudian hubungan antara etika dan hukum, ya. Aspek dasar pada etika, prinsip moral dan nilai profesi. Hukum, aspek hukumnya adalah peraturan dan undang-undang. Sanksinya pada etika ini adalah moral, sosial, dan organisasi profesi. Secara hukum maka ada pidana atau perdata atau administratif. Sifatnya pedoman perilaku ideal, ya, pada etika. Pada hukum aturan yang mengikat, ya, ada aspek tujuan, ya, secara etika adalah bagaimana agar ada integritas dan profesionalisme. Secara hukum tujuannya adalah supaya tertib, ada ketertiban dan ada kepastian hukum, ya. Pada keduanya ini sama-sama memastikan agar perilaku profesional sesuai standar dan menjaga kepentingan masyarakat. Nah, beberapa kasus pelanggaran etika, ya, ini bisa dicari. Ada kenyataan atau peristiwa-peristiwa yang ada, ya, bagaimana contoh pelanggaran kode etik di dalam praktek konstruksi, ya,
konsekuensi pelanggaran ya, secara etik, ada sanksi moral, administratif, dan ada hukum. Proses penyelesaian pelanggaran etika dan studi kasus kecelakaan konstruksi akibat kelalaian secara profesionalisme. Jadi nanti di dalam metode pembelajarannya ada kuliah dan diskusi, teori dan konsep, studi kasus, analisa kasus nyata pelanggaran etika dan sengketa konstruksi. Dan ada beberapa tugas mengenai analisis kontrak, penyusunan dokumen hukum, dan lain-lain. Kemudian latihan nanti ada simulasi penyelesaian sengketa, ya, bermain situasi dilema etika. Kemudian ada presentasi kajian pengaturan perundang-undangan. Ya. Ini beberapa materi yang nanti akan dipelajari.